Pernah nggak sih kamu merasa dunia ini mencoba memberi kamu label? Menyuruh kamu menjadi orang yang bukan dirimu yang sebenarnya. Di tengah tekanan untuk berubah dan ikut arus, bagaimana kita bisa tetap menjadi diri sendiri, tetap setia pada iman kita? Dalam video ini, kita akan belajar dari kisah Daniel dan 3 sahabatnya, diambil dari Daniel 1 ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Mereka adalah contoh nyata bagaimana mempertahankan identitas sejati kita di dalam Tuhan, meskipun dunia berusaha keras untuk mengubahnya. Di akhir video, ada tantangan kecil yang bisa kamu lakukan, dan kita akan tutup dengan doa. Jadi tonton sampai habis ya. Bayangkan ini, Daniel dan teman-temannya, Hananya, Misael, dan Asaria, ditawan dan dibawa ke negeri asing, Babel. Di sana mereka adalah orang asing. Lalu penguasa Babel, Nebukadnezar, melakukan sesuatu yang kelihatannya sepele, mengganti nama mereka. Daniel, yang artinya Allah adalah hakimku, diganti menjadi Beltsazar yang artinya Dewa Baal lindungi rajanya. Hananya, Allah itu murah hati, jadi Sadrah. Misael, siapakah yang seperti Allah, jadi Mesah. Azaria, Tuhan adalah penolongku, jadi Abednego. Ini bukan sekadar ganti nama teman-teman. Ini adalah strategi pencucian otak. Sebuah usaha untuk menghapus identitas asli mereka, memutuskan ingatan mereka akan Tuhan, dan membentuk mereka menjadi orang Babel yang baru. Dunia ingin mereka lupa siapa diri mereka sebenarnya. Lalu, apa sih identitas sejati kita? Sama seperti Daniel, identitas kita bukan berasal dari dunia. Bukan dari jabatan kita, seberapa banyak follower kita, atau seberapa mahal barang yang kita pakai. Identitas sejati kita datang dari Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan, kita adalah umat pilihan, imamat yang rajani, 1 Petrus 2 ayat 9. Kita adalah anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17. Itulah jati diri kita yang sesungguhnya. Label itu diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada yang bisa mencabutnya. Strategi Babel masih dipakai dunia sampai sekarang loh. Caranya mungkin berbeda, tetapi tujuannya sama, membuat kita kompromi dan lupa pada identitas kita. Dunia kasih label. Kamu harus sukses di usia muda. Kamu kurang gaul kalau nggak ikut tren ini. Dunia kasih makanan yang tidak sehat, konten yang tidak memberi edifikasi, gaya hidup hedonisme. Dunia jelek-jelekan sistem nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi lihatlah respon Daniel. Daniel 1 ayat 8 mencatat, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Meski namanya sudah diubah, hatinya tidak berubah. Dia tetap memilih untuk taat pada Tuhan, bahkan dalam hal makanan dan minuman. Dia mempertahankan identitas sejatinya dalam tindakan. Lalu bagaimana kita bisa seperti Daniel? Ini langkah praktisnya. 1. Kenali dirimu di dalam Kristus. Baca Alkitab setiap hari. Ingat-ingatlah bahwa kamu adalah anak raja di atas segala raja. 2. Berketetapan hati. Buat komitmen dari sekarang untuk tidak kompromi dengan dosa. Katakan tidak sejak awal. 3. Hidup dalam komunitas. Daniel punya 3 sahabat yang satu iman. Kita juga butuh komunitas yang saling menguatkan. 4. Hidup sebagai terang. Jadikan imanmu terlihat melalui perbuatan dan kasihmu kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, dunia mungkin akan terus berusaha memberi kita nama dan label baru. Tapi ingat, identitas sejati kita sudah diberikan oleh Tuhan. Kita adalah anaknya. Sekarang tantangan untukmu hari ini. Apa satu label dari dunia yang sering kamu dengarkan dan membuat kamu lupa siapa dirimu di dalam Kristus?
Tulis di kolom komentar below, lalu ganti label itu dengan kebenaran firman Tuhan. Misal, dunia bilang kamu tidak mampu, tapi Tuhan bilang, kuatku melengkapi kekuranganmu. Filipi 4 ayat 13. Share video ini ke teman yang juga butuh diingatkan tentang identitasnya di dalam Kristus. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena kami mengingat bahwa identitas kami yang sejati hanya ada di dalam Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, di tengah dunia yang terus berusaha membentuk kami menurut keinginannya. Berikan kami kekuatan untuk seperti Daniel, berketetapan hati untuk setia padamu. Tolong kami untuk tidak goyah oleh label dan tekanan dunia. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, seperti Engkau memakai Daniel dan sahabat-sahabatnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.